Fakta-fakta di film kartun Upin dan Ipin. Siapa yang tak mengenal serial kartun animasi yang berasal dari Malaysia, yang menceritakan kehidupan sehari-hari dua sosok anak laki-laki kembar, yaitu bernama Upin dan Ipin. Namun di balik kelucuan dan keseruan filmnya, terdapat banyak fakta yang jarang orang lain tahu. Simak berikut beberapa faktanya. 1. Upin dan Ipin sebenarnya sudah meninggal. Pernahkah kalian berpikir di film Upin dan Ipin sudah beberapa kali merayakan Hari Raya Idul Fitri? Namun seperti yang kita lihat, Upin dan Ipin tidak kunjung membesar. Yang ternyata, sosok Upin dan Ipin hanyalah cerita berdasarkan hayalan Opa 10 tahun yang lalu. Yang mana baru-baru ini sebuah video beredar di sosial media yang menunjukkan adanya dua buah kuburan asli Upin dan Ipin yang letaknya pun bersebelahan. Kejadian itu pun membuat Opah sangat terpukul atas kematian anak dan cucu-cucunya, sehingga membuat Opah mengalami depresi. Dia sering berhayal bagaimana kehidupannya bila cucu-cucunya masih hidup, lalu menjalani keseharian bersama. 2. Kampung Durian Runtuh adalah nyata. Diceritakan di dalam film bahwa Upin dan Ipin tinggal di sebuah desa yang bernama Durian Runtuh. Namun siapa sangka, ternyata nama tersebut diambil dari pengalaman nyata salah satu tokoh di dalamnya, yaitu si pengisi suara Tok Dalang sekaligus bos pemilik animasi Upin dan Ipin rupanya berperan penting terkait bagaimana kehidupan di desa tersebut. Karena dia sendiri membagikan pengalaman hidupnya yang tumbuh besar di desa yang dijadikan tempat tinggal di film Upin dan Ipin tersebut. 3. Penghasilan keluarga Upin dan Ipin. Seperti yang kita tahu, makanan kesukaan Upin Ipin adalah ayam goreng. Mereka bersekolah di sebuah taman kanak-kanak yang bernama Tadika Mesra, sementara kakaknya yaitu Kak Ros sedang menempuh pendidikan menengah. Tapi pernahkah kalian berpikir dari mana biaya uang tersebut? Yang ternyata di beberapa episode dijelaskan bahwa ayah mereka adalah seorang tentara yang gugur. Dan sudah pasti selama ini mereka mendapat uang tunjangan pensiun dari ayahnya. Tak hanya itu, Opa juga sering terlihat bekerja di sebuah perkebunan karet, dan Kak Ros pun diketahui selalu membuat nasi lemak yang dia titipkan di warung Angkel Mutu untuk dijualkan. 4. Alasan Upin dan Ipin botak. Awalnya film kartun ini bertujuan dibuat untuk menyambut bulan suci Ramadan, agar mendidik anak-anak lebih mengerti tentang Ramadan, mengenalkan anak-anak akan pentingnya berpuasa. Namun, siapa sangka para animator tidak punya cukup waktu dan saat itu rumah produksi pun harus menghemat biaya pembuatan. Maka inilah alasan kepala Upin dan Ipin harus botak, karena sederhana dan tak butuh banyak pertimbangan dari tim produksi. 5. Sisi negatif film. Adegan kekerasan. Di setiap film, kita sering melihat Upin dan Ipin bertingkah nakal layaknya anak-anak seusianya. Dan itu pun membuat Kak Ros, yaitu kakaknya, marah, sehingga seringkali kita melihat dia memukul Upin dan Ipin dengan sangat keras. Tak hanya itu, di dalam film terdapat adegan-adegan rasis, yang salah satunya ketika Memei membuka kacamatanya, Jarjit menyuruhnya supaya jangan merem. Padahal di situ jelas-jelas Memei sedang membuka matanya, yang secara tidak langsung Jarjit mengejek karena matanya yang sipit, karena Memei memang keturunan Cina.